Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Firmansyah ingin mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis yang bertemakan Aqua PS Mineral KPPU nyatakan Aqua bersalah. Latar belakang kasus kontroversial antara Aqua dan Mineral menjadi sorotan karena terungkapnya praktis persaingan usaha yang tidak sehat yang melibatkan ancaman intimidasi dan manipulasi harga yang dilakukan oleh PT Citra Interim atau Aqua dan mitra distributornya. Kasus ini mencuat karena melanggar prinsip-prinsip etika bisnis yang mendasar, termasuk file komunitatif tion, integritas, dan tanggung jawab terhadap konsumen dan pasar. Dalam perdagangan ini, presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya mematuhi etika bisnis dalam menjaga kompetisi yang sehat berintegrasi di pasar. Detail kasus. Kasus Aqua PS Mineral mencakup sejumlah peristiwa mulai dari somsi yang dilayangkan oleh Mineral hingga putusan akhir KPPU. Melalui proses ini terungkap bahwa Aqua dan mitra distributornya secara nyata melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B UU nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat. Kemudian KPPU melakukan proses penyelidikan yang mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat dugaan pelanggaran tersebut. Melalui sidang yang berlangsung, KPPU akhirnya mengeluarkan keputusan yang menyatakan Aqua dan distributornya bersalah atas tindakan yang dilakukan. Pada titik ini terjadi perhatian yang luar dalam masyarakat dan pihak terkait terhadap kasus ini karena implikasinya terhadap integritas pasar dan persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran etika yang dilakukan menggunakan dominasi pasar untuk mengintimidasi toko-toko agar tidak menjual produk pesaing, mencegah mencangkup untuk menaikkan harga bagi toko yang menjual produk pesaing, melanggar toko-toko menjual mineral untuk menjaga dominasi pasar. Etika bisnis yang dilanggar. Etika bisnis yang dilanggar dalam kasus Aqua PS Mineral yaitu 1. Kompetisi yang adil. Intimidasi terhadap toko untuk tidak menjual produk pesaing. Ancaman kenaikan harga kepada toko yang tetap menjual produk pesaing. 2. Intimidasi dan kejujuran. Manipulasi harga untuk menghalangi kompetisi yang sehat, menggunakan kekuasaan pasar untuk keuntungan pribadi. 3. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak memastikan bahwa operasi bisnis memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Tindakan yang merugikan konsumen dan pesaing tidak sesuai dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Tindakan apa yang boleh dilakukan? Berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk, menjalin hubungan baik terhadap distributor dan retailer tanpa tekanan, menggunakan strategi pemasaran yang etis dan transparan. Tindakan yang
Tindakan apa yang tidak boleh dilakukan? Mengintimidasi atau mengancam toko agar tidak menjual produk pesaing. Manipulasi harga untuk menghalangi produk penjual pesaing. Menggunakan kekuasaan pasar untuk menghancurkan kompetisi. Kesimpulan. Dalam kesimpulan kasus Aqua PS Le Mineral menggarisbawahi pentingnya mengetahui prinsip-prinsip etika bisnis dan menjalankan operasi perusahaan. Pelanggaran etika bisnis yang terjadi setiap intimidasi, manipulasi harga, dan ketidakjujuran tidak hanya merugikan pesaing, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen dan integritas pasar secara keseluruhan. Dalam menghadapi tantangan persaingan usaha, menjaga integrasi dan mematuhi aturan-aturan etika bisnis menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Rekomendasi perusahaan untuk mengembangkan kebijakan internet untuk memastikan praktis bisnis yang etis. 2. Meningkatkan pengawasan dan menegakkan hukum oleh otoritas terkait untuk mencegah praktis monopoli. 3. Edukasi bagi pelaku bisnis tentang pentingnya etika dalam berbisnis. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.